Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bu Fatanur selaku dosen pengampu keterampilan interpersonal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Abidin, NIM 2104411000001, program studi Sistem Informasi. Asal saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Keterampilan interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan bersama. Contohnya yaitu keterampilan interpersonal di sekolah, keterampilan mengorganisasi, keterampilan asertif, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan saya sendiri ada 3 poin, yaitu yang poin pertama, komunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif adalah salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pada kehidupan individu. Poin yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, ataupun maksud sumber tadi. Yang selanjutnya, poin ketiga yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Salah satu contohnya yaitu pidato, berinteraksi tertulis lewat sosial media, seorang guru mengajar di kelas. Pada poin keempat yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Salah satu contohnya yaitu tos dengan teman, memeluk seseorang, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pesan nonverbal dan contohnya. Pesan nonverbal adalah cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal sangat tidak efisien. Salah satu contohnya yaitu ekspresi wajah, gestur, bahasa tubuh, sentuhan, dan penampilan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menyampaikan pesan agar tersampaikan secara efektif. Ada 5 penyampaian pesan agar tersampaikan secara efektif. Itu yang pertama, pahami prinsip dasar komunikasi. Yang kedua, komunikasi dimulai dengan menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, kendalikan emosi. Yang keempat, perhatikan bahasa nonverbal. Yang terakhir yaitu buat orang lain merasa penting dan lakukan itu dengan tulus. Yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari one set dan two set? One set yaitu suatu cara berkomunikasi di mana komunikator hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tujuan komunikasi saja. Sedangkan two set yaitu berarti selain pesan yang argumen, sehingga komunikasi diharapkan menganalisis sendiri atau atas pesan tersebut. Yang selanjutnya, penutup. Penutup saya sendiri berisikan manusia pasti pernah melakukan kegiatan komunikasi.
Komunikasi merupakan satu aktivitas yang harus dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah individu dan makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.